Halo, berbeda dari vlog saya sebelumnya yang bahas traveling, video kali ini adalah vlog santai sih. Ngebahas tentang benda yang saya suka, sesuatu yang saya suka, dan membagikannya kepada Anda. Kali ini saya akan bahas tentang lensa yang sejak saya beli 4 tahun yang lalu menjadi salah satu lensa utama untuk mendukung pekerjaan saya menjadi seorang fotografer dan videografer. Ya, semacam workhorse saya. Dan inilah lensa Samyang 14mm f2.8 full frame. Oh iya, nama saya Rika Didias. Apa kabar? Lensa yang pertama kali diproduksi di tahun 2009 ini diproduksi oleh Samyang Optics, Samyang Optics gitu, perusahaan asal Korea Selatan. Samyang Optics, sulit tuh ngomongnya. Samyang Optics. Harga lensa ini terakhir saya cek di online marketplace ya, itu kisaran barunya 4,5-4,7 juta dan lensa secondnya itu di kisaran antara 2,9 sampai 3,2 juta rupiah. Ya sekitar sejutaan lah. Sedangkan untuk versi autofocusnya yang saya punya ini versi manualnya. Sedangkan untuk versi yang AF-nya yang autofocusnya itu di kisaran 8,8 jutaan sampai 8,5 juta lah. Ya hampir 2 kali lipat. Tujuan pembelian lensa Samyang 14mm ini pada saat itu memang saya tujukan untuk kebutuhan interior fotografi. Dari sisi videografi, kebanyakan memang saya pertimbangkan untuk masuk di atas gimbal. Lalu juga untuk handheld, lensa yang ultra wide dalam konteksnya 14mm ini dengan angle of view 115 derajat di sensor full frame ya, itu cukup membantu sekali mengurangi handshake ya, untuk ketika kita kayak run and gun gitu kan, kadang-kadang dari gimbal pegang ke handheld, dari gimbal pegang ke handheld lagi, jadi ya switchnya cepat. Lensa ultra wide gini ngebantu banget. Lensa ini memiliki build quality yang luar biasa dengan body dan mounting yang terbuat dari metal. Dan mempertimbangkan penggunaan lensa ini yang sangat ekstensif, benar-benar saya siksa banget, benar-benar saya pakai banget, Anda bisa lihat bahwa kondisinya masih prima sampai sekarang. Oke, berikutnya kita bahas image quality. Lensa ini adalah lensa rectilinear. Artinya di dalam tubuh lensa ini terdapat beberapa susunan lensa yang akan mengkoreksi proyeksi cahaya yang melalui barrelnya. Sehingga image yang diterima oleh image plane Anda, sensor Anda, bentuknya tidak ada yang sirkular, tidak ada yang bulat. Sehingga bentuk-bentuk geometri yang seharusnya lurus akan nampak lurus. Saya katakan berusaha karena tentu saja mengingat harganya, beberapa kelemahan dari lensa ini tentu akan muncul seperti aberration dan juga distorsinya gitu. Namun kalau kita bicara fotografi, sebagian besar dari masalah tersebut cukup mudah diselesaikan di software, di Photoshop atau di Lightroom sudah ada lens correction untuk tipe Samyang 14mm f2.8 ini. Dan bicara lens distortion, kita tahu kan bahwa ada pink cushion, ada barrel. Nah, lensa ini memiliki distorsi yang ketiga yaitu mustache. Jadi dia kayak kumis gitu. Namun ya most of the time dia bisa selesaikan di software editor kayak Photoshop dan Lightroom. Dan seperti Anda lihat di sini bahwa sebagian besar foto yang saya buat untuk klien bisa dikoreksi mustache distortionnya. Nah, masalahnya untuk kebutuhan videografi, distorsi ini jadi agak tricky. Karena di Adobe Premiere saya tidak melihat ada koreksi lensa untuk Samyang 14mm f2.8 ini. Sehingga kita harus pandai-pandai menyikapi berbagai kondisi ketika ngambil bentuk-bentuk geometri, terutama gedung ya. Gedung lalu interior gitu, kita harus ya pintar-pintar menyikapinya lah. Dan berikut contoh tampilan dari flare yang diproduksi oleh lensa ini. Kalau kita bahas masalah flare, nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Beberapa orang suka, beberapa orang nggak suka. Jadi saya kembalikan kepada Anda. Begitu juga ketika berhadapan dengan cahaya-cahaya yang sifatnya spekular. Nah ini sekali lagi selera. Jadi beberapa orang suka, beberapa orang nggak suka dengan bentuk bintang yang semacam ini. Nah berbicara tentang distorsi, saya ingin bahas tentang dua macam distorsi. Yang pertama adalah distorsi yang tadi kita sudah bicarakan dan sudah diselesaikan oleh susunan lensa di dalam barrel dan software yang kita gunakan. Lalu ada distorsi kedua yaitu perspective distortion. Masalah ini timbul karena axial magnification yang artinya membuat benda-benda yang sangat dekat terhadap frame atau di ujung frame itu terdistorsi bentuk geometrinya. Sehingga jika Anda memang berminat untuk meminang lensa ini, pastikan bahwa
terutama manusia ya kalau di dalam frame ya. Pastikan manusia atau wajah atau tubuh tidak terlalu mendekati ujung-ujung frame karena pasti jadi aneh ya bentuknya. Oke, kita bahas kesimpulannya. Lensa ini buat saya melihat harganya benar-benar best buy. Dia sangat amat tajam. Saya nggak butuh autofocus. Kenapa? Karena di angle of view 115 derajat pada dasarnya sesuatu yang lebih dari 1,5 meter itu bakalan tajam. Menuju infinity itu dia bakalan tajam. Dan penggunaan outdoor terutama misalkan Anda untuk video misalkan, maka f8, f10 itu yang biasanya sering dipakai dan basically bakalan tajam semuanya keseluruhan frame. Untuk foto juga gitu. Saya tidak terlalu worried asalkan di jarak ya antara 0 sampai 2 meter itu berhati-hati, pandai-pandai mengatur fokus di sana, sisanya bakalan tajam. Di atas 1 meter aja kalau asalkan nggak malam ya, Anda dipaksa dibuka lebar di f2,8 gitu. Selain itu bakalan gampang banget. Apakah lensa ini cocok buat vlogging yang dipegang-pegang gini? Nggak tahu. Apa Anda mau effort gitu nggak? Kalau buat saya sih berat ya, mungkin kalau bereset gitu. Namun kalau Anda videographer maka ini worth it banget. Ini super worth it banget. Kesimpulan yang kedua, lensa ini bukan untuk Anda pengguna sensor APS-C. Karena saya punya pilihan lain yang lebih baik untuk sensor APS-C. Contohnya kalau Anda pengguna Canon, maka saya sarankan untuk Canon 11-16. Lalu produknya Canon sendiri 10-18 mm kalau nggak salah. 10-18. Namun dia variabel diafragmanya. Jadi 35, 56 saya ingat saya ya. Ya, kalau Anda suka autofokusnya native, untuk Canon mungkin saya sarankan 10-18 tadi deh. Kalau untuk Nikon hanya Tokina itu tadi, karena native lensnya Nikon untuk lensa wide seingat saya itu harganya sangat-sangat tidak bersahabat. Kalau untuk Sony 10-18 mm nya APS-nya itu mahal banget ya, hampir 8,5 jutaan. Saya bisa sarankan mungkin penggunaannya lensa manual kalau Anda nggak keberatan di Samyang 12 mm f2,8. Namun kalau Anda memang punya budget tapi ingin lensa cepat, nah ada pilihan lain yaitu ini tuh semuanya sih Laowa 9 mm zero distortion. Itu benar-benar super rectilinear, dia benar-benar lurus gitu. Karena ini 3 juta, saya projectnya so far udah baik-baik aja. Dan sekian vlog kali ini, hasil hujan jadinya vlog tentang lensa ya. Biasanya kan traveling gitu, kali ini tentang lensa. Jika Anda menemukan bahwa video ini informatif, video ini membantu, maka tolong pertimbangkan untuk like dan mungkin bantu saya untuk subscribe ke channel ini. Siapa tahu kita bisa berteman ya kan, dan siapa tahu kita bisa ketemu di video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi, bye. Tadi saya sudah bikin vlog panjang tentang lensa ini dan karena saya belum pencet record gitu. Ada yang masih gak sih? Ada nggak sih? Maksudnya yang ngerasain kayak saya sekarang gitu. Nganterin istri belanja dulu. Jadi 2 minggu ini itu hujan tiap hari. Hujan. Baik-baik. Jadi kalau dilihat sepanjang minggu itu benar-benar whole week hujan terus.